belajar pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sistem pencernaan pada manusia. Yang terakhir kita akan melihat tentang kelainan sistem pencernaan makanan pada manusia. Dari kelainan sistem pencernaan makanan ini, yang pertama kita kenal dengan apendiksitis. Apendiksitis atau dikenal juga dengan istilah penyakit usus buntu atau radang usus buntu. Gangguan ini terjadi pada umbai cacing atau apendiks, ya, di mana umbai cacing atau apendiks itu mengalami peradangan akibat infeksi oleh bakteri tertentu. Jadi ini adalah penyakit usus buntu yang sering kita dengar. Kemudian ada penyakit yang berikutnya, namanya adalah diare. Nah, diare ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Jadi bagian dari organ sistem pencernaan yang terganggu ketika terjadi diare adalah usus besar. Karena di dalam usus besarlah terjadi penyerapan air, ya, dalam sistem pencernaan. Infeksi tersebut, ya, karena infeksi tersebut proses penyerapan air di usus besar terganggu, ya, akibatnya feses menjadi encer. Nah, kemudian konstipasi. Konstipasi itu justru kebalikan dari diare, ya. Konstipasi itu terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Jadi ini berbanding terbalik dengan diare tadi, ya. Lagi-lagi bagian organ yang mengalaminya adalah usus besar karena di sana terjadi penyerapan air. Untuk mencegah sembelit dianjurkan untuk membuang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran atau buah-buahan. Yang keempat adalah MAH atau yang sehari-hari sering kita kenal dengan istilah naik asam lambung. Nah, jadi MAH itu adalah gangguan yang terjadi karena produksi asam lambung berlebih di dalam proses pencernaan. Gejala dari gangguan ini terasa mual dan perih pada lambung. Jadi lambung sangat perih. Untuk menghindarinya gangguan tersebut, ya, dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur. Jadi penyakit MAH ini bisa diatasi apabila kita mengikuti pola makan yang teratur. Kemudian yang kelima adalah parotitis atau gondong. Di gondong ini juga bagian dari penyakit pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Ya, akibatnya kelenjar ludah membengkak. Ini juga harus hati-hati karena bisa mengganggu, ya, organ lainnya. Nah, itu dia tadi beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Bukan berarti hanya hal-hal itu yang menjadi penyakit sistem pencernaan, ya, tetapi ada lagi beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan yang berikutnya adalah bagaimana menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, menggosok gigi secara teratur, secara rutin pada saat akan tidur malam ataupun, ya, sebelum atau setelah sarapan pagi. Jadi yang paling tepat sebenarnya adalah setelah sarapan pagi, kemudian sebelum tidur malam. Kemudian yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu masam, terlalu asin, terlalu pedas, terlalu manis, dan terlalu keras. Itu makanya tadi di awal kita mempelajari ada, ya, syarat-syarat makanan yang disebut dengan makanan yang baik. Kemudian minum air putih setelah bangun pagi. Nah, air putih sangat bagus untuk memperbaiki, ada banyak sel-sel di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, begitu bangun pagi sebaiknya minum air putih. Kemudian yang keempat adalah makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Perhatikan dengan baik, ya. Jadi posisi yang benar ketika makan, kemudian tidak tergesa-gesa. Kemudian mengunyah makanan sebelum ditelan,
ya. Jadi ada aturannya, itu makanya ada gigi yang sudah kita pelajari tadi untuk melakukan proses mengunyah makanan sebelum ditelan. Melakukan senam secara rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Jadi khusus untuk otot-otot perut juga harus bekerja dengan maksimal, dan itu bisa terjadi apabila kita melakukan senam secara rutin terhadap otot-otot yang berhubungan dengan perut. Kemudian berpuasa secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh yang kita kenal dengan istilah detoksifikasi. Jadi berpuasa itu penting juga untuk membuang zat-zat yang beracun dari dalam tubuh. Nah, itulah kira-kira beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia.